pretty. What did you say? I said you look shitty. Good night, Denise. Harness your hopes on just one person because you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nashwa Alinabila dengan NIM 25080314076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Desain Organisasi yang Adaptif. Materi ini merupakan bagian dari kajian dalam ilmu administrasi dan manajemen yang membahas bagaimana suatu organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terus berkembang. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir sejenak. Saat ini, kita hidup pada era globalisasi dan digitalisasi. Dalam era ini, perubahan terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, serta perubahan pola kerja membuat organisasi harus mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Misalnya, banyak perusahaan yang dahulu hanya melakukan pekerjaan secara manual, tetapi sekarang harus menggunakan teknologi digital agar tetap dapat bersaing. Jika suatu organisasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, maka organisasi tersebut berpotensi mengalami penurunan kinerja, bahkan dapat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki struktur dan sistem kerja yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Konsep inilah yang dikenal dengan desain organisasi adaptif. Selain itu, perubahan lingkungan juga dapat terjadi karena berbagai faktor lain seperti perkembangan ekonomi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya tingkat persaingan antar organisasi. Hal-hal tersebut menuntut organisasi untuk terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam sistem kerja mereka. Sebagai contohnya, banyak organisasi yang saat ini mulai menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel, seperti penggunaan teknologi digital, sistem komunikasi daring, serta penggunaan berbagai aplikasi manajemen kerja. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan mampu bersaing. Dalam dunia organisasi, kemampuan untuk beradaptasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu organisasi. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan lebih mudah untuk bertahan dan berkembang. Sedangkan organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Oleh karena itu, konsep desain organisasi yang adaptif menjadi sangat penting untuk dipahami, terutama bagi kita yang mempelajari bidang administrasi dan manajemen. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengetahui bagaimana suatu organisasi dapat menyusun struktur dan sistem kerja yang mampu menghadapi perubahan lingkungan secara efektif. Selain itu, pemahaman mengenai desain organisasi adaptif juga dapat membantu kita dalam memahami bagaimana organisasi dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong terciptanya inovasi dalam organisasi. Dengan demikian, mempelajari desain organisasi yang adaptif tidak hanya penting bagi pemimpin organisasi, tetapi juga penting bagi setiap anggota organisasi agar mampu bekerja secara efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami latar belakang pentingnya desain organisasi adaptif. Yang kedua, menjelaskan pengertian desain organisasi adaptif. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan organisasi mekanistik dan organisasi adaptif. Kemudian ada menjelaskan karakteristik organisasi adaptif, menjelaskan penerapan desain organisasi adaptif dalam berbagai bidang. Dengan memahami tujuan pembelajaran tersebut,
Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana suatu organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, serta bagaimana dengan organisasi yang adaptif dapat membantu meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang. Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan dinamis. Perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya persaingan antar organisasi menuntut setiap organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara kerja organisasi. Banyak organisasi yang dahulu menggunakan sistem kerja tradisional ini harus beralih ke sistem kerja berbasis teknologi digital. Contohnya adalah penggunaan sistem administrasi digital, komunikasi melalui platform online, serta penggunaan sistem manajemen berbasis teknologi. Perubahan tersebut menuntut organisasi untuk memiliki struktur organisasi yang lebih fleksibel dan dinamis. Dalam konteks ini, konsep desain organisasi adaptif menjadi sangat penting. Desain organisasi adaptif memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan struktur, sistem kerja, serta proses pengambilan keputusan agar dapat merespon perubahan lingkungan secara cepat dan efektif. Dengan demikian, organisasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan meningkatkan kinerjanya. Selain faktor perkembangan teknologi, perubahan lingkungan organisasi juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang terus berubah menuntut organisasi untuk mampu menyediakan layanan, produk, maupun sistem kerja yang lebih inovatif dan efisien. Sebagai contohnya, banyak perusahaan yang dahulu hanya melayani pelanggan secara langsung di kantor atau toko, namun sekarang mulai menyediakan layanan secara online agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perlu melakukan penyesuaian dalam sistem kerja mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Tidak hanya perusahaan bisnis, lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan juga menghadapi tantangan yang sama. Mereka juga harus mampu menyesuaikan sistem kerja dan struktur organisasi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam sistem seperti ini, organisasi tidak lagi dapat menggunakan pola kerja yang terlalu kaku. Organisasi perlu mengembangkan sistem kerja yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan biasanya memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi, memperbaiki sistem kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, organisasi yang tidak mampu beradaptasi cenderung memiliki berbagai permasalahan, seperti penurunan kinerja, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga ketidakmampuan untuk bersaing dengan organisasi lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memahami bagaimana merancang struktur organisasi yang mampu menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan konsep desain organisasi yang adaptif. Desain organisasi yang adaptif memberikan kesempatan bagi organisasi untuk mengembangkan sistem kerja yang lebih fleksibel, meningkatkan komunikasi antar anggota organisasi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan desain organisasi yang adaptif, organisasi diharapkan dapat lebih siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal organisasi.
Dengan demikian, pemahaman mengenai desain organisasi yang adaptif menjadi sangat penting dalam mempelajari ilmu administrasi dan manajemen. Karena konsep ini membantu organisasi untuk tetap berkembang dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan antara desain organisasi mekanistik dan desain organisasi adaptif. Perbandingan ini penting untuk dipahami karena kedua jenis desain organisasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda serta digunakan dalam kondisi lingkungan organisasi yang berbeda. Dalam ilmu manajemen dan administrasi, desain organisasi mekanistik sering dianggap sebagai bentuk organisasi yang lebih tradisional, sedangkan desain organisasi adaptif merupakan bentuk organisasi yang lebih modern dan fleksibel. Dengan memahami perbedaan antara kedua desain organisasi tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana suatu organisasi dapat menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapinya. Organisasi mekanistik merupakan organisasi yang memiliki struktur yang sangat terstruktur dan cenderung kaku. Dalam organisasi mekanistik, setiap bagian organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan secara jelas. Selain itu, terdapat aturan dan prosedur kerja yang harus diikuti oleh setiap anggota organisasi. Ciri-ciri organisasi mekanistik antara lain struktur organisasi bersifat hierarkis, pengambilan keputusannya terpusat pada pemimpin, kemudian pembagian tugas sangat spesifik. Terdapat banyak aturan dan prosedur yang harus diikuti. Lalu ada struktur organisasi yang bersifat hierarkis, berarti bahwa organisasi memiliki tingkatan jabatan yang jelas, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pegawai pada tingkat yang lebih rendah. Dalam sistem ini, setiap anggota organisasi harus mengikuti arahan dari atasan mereka sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditentukan. Selain itu, dalam organisasi mekanistik, pengambilan keputusan biasanya terpusat pada pimpinan atau manajer tingkat atas. Hal ini berarti bahwa keputusan penting dalam organisasi tidak dapat diambil secara bebas oleh anggota organisasi lainnya. Pembagian tugas dalam organisasi mekanistik juga biasanya sangat spesifik. Setiap anggota organisasi memiliki tugas yang sudah ditentukan secara jelas sehingga mereka hanya fokus pada pekerjaan tertentu saja. Kelebihan dari organisasi mekanistik adalah adanya kegiatan struktur organisasi serta pembagian tugas yang teratur. Hal ini dapat membantu organisasi untuk menjalankan kegiatan operasional secara sistematis. Namun, organisasi mekanistik juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, organisasi mekanistik seringkali mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri karena proses pengambilan keputusan yang terlalu terpusat serta adanya banyak aturan yang harus diikuti. Model organisasi ini biasanya cocok digunakan dalam lingkungan stabil dan tidak memiliki banyak perubahan. Misalnya pada organisasi yang memiliki sistem kerja rutin dan terstruktur. Organisasi adaptif berbeda dengan organisasi mekanistik. Organisasi adaptif memiliki struktur yang lebih fleksibel dan dinamis. Organisasi adaptif dirancang agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat. Dalam organisasi ini, sistem kerja biasanya lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Ciri-ciri organisasi adaptif yaitu struktur organisasi lebih dinamis, komunikasi lebih terbuka, pengambilan keputusan lebih cepat, mendorong inovasi dan kreativitas, serta struktur organisasi yang dinamis berarti bahwa organisasi dapat melakukan perubahan dalam sistem kerja maupun pembagian tugas apabila diperlukan. Selain itu, komunikasi dalam organisasi adaptif biasanya berlangsung secara lebih terbuka. Anggota organisasi dapat menyampaikan ide, pendapat, maupun masukan kepada pimpinan maupun anggota organisasi lainnya. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih efektif serta mendorong terciptanya berbagai ide baru dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi adaptif juga biasanya dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan organisasi mekanistik. Hal ini karena organisasi adaptif memberikan kewenangan kepada anggota organisasi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu.
Selain itu, organisasi adaptif juga sangat mendorong inovasi dan kreativitas dari para anggotanya. Anggota organisasi didorong untuk mencari cara-cara baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan adanya inovasi dan kreativitas tersebut, organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Organisasi adaptif mampu menyesuaikan strategi dan sistem kerja dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, banyak organisasi modern saat ini mulai menerapkan konsep desain organisasi yang lebih adaptif agar mampu bersaing dalam lingkungan yang harus berubah. Beberapa karakteristik organisasi adaptif antara lain yaitu yang pertama fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan salah satu karakteristik utama dari organisasi adaptif. Organisasi yang adaptif memiliki kemampuan untuk menyesuaikan struktur organisasi, sistem kerja, mampu kebijakan organisasi sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun eksternal. Dalam organisasi yang fleksibel, struktur organisasi tidak bersifat terlalu kaku sehingga dapat diubah apabila diperlukan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang berbeda. Sebagai contohnya, ketika terjadi perubahan teknologi atau perubahan kebutuhan pasar, organisasi dapat menyesuaikan cara kerja mereka dengan cepat. Organisasi dapat melakukan perubahan dalam sistem kerja, pembagian tugas maupun strategi organisasi agar tetap mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fleksibilitas ini juga memungkinkan organisasi untuk bekerja dengan lebih efisien karena organisasi dapat menyesuaikan metode kerja yang digunakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, fleksibilitas menjadi salah satu faktor penting yang membantu organisasi untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah lingkungan yang terus berubah. Kemudian inovasi. Karakteristik berikutnya dari organisasi adaptif adalah adanya inovasi. Organisasi adaptif biasanya mendorong para anggotanya untuk menghasilkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Inovasi dapat berupa pengembangan produk baru, perbaikan sistem kerja, penggunaan teknologi baru, maupun cara-cara baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam organisasi adaptif, anggota ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Hal ini membuat mereka memiliki banyak alternatif solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Selain itu, inovasi juga membantu organisasi untuk meningkatkan daya saing dengan organisasi lainnya. Mereka yang mampu menghasilkan inovasi secara terus-menerus akan lebih mudah untuk berkembang dan mempertahankan posisinya dalam lingkungan yang kompetitif. Dengan adanya budaya inovasi, organisasi tidak hanya mengikuti perubahan yang terjadi, tetapi juga mampu menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Kemudian responsif terhadap perubahan. Karakteristik lainnya dari organisasi adaptif adalah kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Lingkungan organisasi saat ini sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki kemampuan untuk merespon perubahan tersebut secara cepat agar tidak tertinggal. Organisasi yang responsif terhadap perubahan biasanya memiliki sistem komunikasi yang baik serta proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Sebagai contohnya, ketika terjadi perubahan kebutuhan pelanggan atau perubahan teknologi, organisasi dapat segera melakukan penyesuaian terhadap strategi maupun sistem kerja yang digunakan. Kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat sangat penting karena dapat membantu organisasi untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin muncul akibat perubahan lingkungan. Selain itu, organisasi yang responsif terhadap perubahan juga lebih mudah untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Komunikasi terbuka. Karakteristik yang terakhir dari organisasi adaptif adalah adanya komunikasi yang terbuka antara anggota organisasi. Komunikasi yang terbuka memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, ide, serta gagasan secara lebih efektif. Dalam organisasi adaptif, komunikasi tidak hanya terjadi dari pimpinan kepada bawahan, tetapi juga dari bawahan kepada pimpinan maupun antar anggota organisasi. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, setiap anggota organisasi dapat menyampaikan
pendapat maupun masukan yang dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, komunikasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kerjasama antar anggota organisasi serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Hal ini sangat penting karena keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan komunikasi antara anggota organisasi. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat bekerja secara lebih efektif serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lingkungan organisasi. Desain organisasi adaptif sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Beberapa alasan pentingnya desain organisasi adaptif antara lain membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan, meningkatkan kemampuan organisasi dalam berinovasi, meningkatkan efektivitas kerja organisasi, membantu organisasi bertahan dalam persaingan. Organisasi yang adaptif akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan masyarakat. Selain itu, organisasi yang memiliki desain yang adaptif juga akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lingkungan eksternal organisasi. Perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, maupun perubahan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi cara kerja suatu organisasi. Dengan memiliki desain organisasi yang adaptif, organisasi dapat menyesuaikan strategi dan sistem kerja yang digunakan agar tetap sesuai dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Hal ini memungkinkan organisasi untuk tetap menjalankan aktivitasnya secara efektif meskipun menghadapi berbagai perubahan. Selain membantu organisasi menghadapi perubahan, desain organisasi adaptif juga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi. Organisasi yang adaptif biasanya memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk menyampaikan ide dan gagasan baru yang dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi. Melalui inovasi tersebut, organisasi dapat menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Inovasi juga dapat membantu organisasi dalam mengembangkan produk, layanan, maupun sistem kerja yang lebih baik. Selanjutnya, desain organisasi adaptif juga berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Dengan struktur organisasi yang fleksibel dan sistem komunikasi yang terbuka, anggota organisasi dapat bekerja sama dengan lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi adaptif juga biasanya dapat dilakukan dengan lebih cepat karena tidak terlalu terikat oleh struktur organisasi yang kaku. Hal ini membuat organisasi dapat merespons sebagai permasalahan secara lebih efektif. Selain itu, dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar dapat mempertahankan keberadaannya. Organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan organisasi lain. Sebaliknya, mereka yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Organisasi tersebut dapat memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari perubahan lingkungan untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Dengan demikian, penerapan desain organisasi adaptif menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu organisasi untuk tetap bertahan, berkembang, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep desain organisasi adaptif juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Contohnya adalah sekolah atau universitas yang menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Misalnya penggunaan pembelajaran dari sistem administrasi digital platform pembelajaran online. Dengan menerapkan konsep organisasi adaptif, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, penerapan desain organisasi adaptif dalam dunia pendidikan juga membantu lembaga pendidikan untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik pada masa sekarang. Perkembangan teknologi informasi membuat proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas saja, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai media digital.
Sebagai contohnya, saat ini banyak sekolah dan universitas yang memanfaatkan berbagai platform pembelajaran online untuk mendukung proses belajar mengajar. Platform tersebut memungkinkan guru dan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, berbagai materi pelajaran, serta melakukan diskusi secara online. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Guru dapat menyampaikan materi dengan menggunakan berbagai media seperti video pembelajaran, presentasi digital, maupun sumber belajar dari internet. Selain itu, siswa juga dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital yang mereka miliki. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Tidak hanya dalam proses pembelajaran, penerapan desain organisasi adaptif juga dapat terlihat dalam sistem administrasi pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang saat ini mulai menggunakan sistem administrasi berbasis digital untuk mengelola berbagai data akademik, seperti data siswa, jadwal pelajaran, nilai, maupun administrasi lainnya. Sistem administrasi digital tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja serta memudahkan pengelolaan data dalam lembaga pendidikan. Dengan adanya sistem yang lebih adaptif dan berbagai teknologi, lembaga pendidikan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa, guru, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan desain organisasi adaptif dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting agar lembaga pendidikan mampu mengikuti perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Setelah memahami konsep organisasi adaptif, kita juga perlu mengetahui berbagai manfaat dari penerapan desain organisasi adaptif dalam suatu organisasi. Penerapan desain organisasi yang adaptif sangat penting karena dapat membantu organisasi menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Saat ini, perubahan dapat terjadi dengan sangat cepat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap dapat bertahan dan berkembang. Selain itu, salah satu manfaat utama dari organisasi adaptif adalah organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Lingkungan mereka tidak selalu bersifat stabil, sehingga mereka harus mampu menanggapi perubahan tersebut dengan sangat cepat dan tepat. Dengan struktur organisasi yang lebih fleksibel, mereka dapat melakukan penyesuaian strategi, sistem kerja, maupun kebijakan yang diperlukan agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Manfaat berikutnya adalah organisasi dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dari para anggotanya. Dalam organisasi yang adaptif, setiap anggota organisasi biasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, gagasan, maupun solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Lingkungan kerja yang terbuka seperti ini dapat mendorong munculnya berbagai inovasi yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Selain itu, organisasi adaptif juga dapat meningkatkan efektivitas kerja. Hal ini terjadi karena komunikasi antar anggota organisasi menjadi lebih terbuka dan kerjasama tim dapat terjalin dengan lebih baik. Ketika komunikasi berjalan dengan lancar, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan kesalahpahaman dapat diminimalkan. Dengan demikian, proses kerja dalam organisasi dapat berlangsung secara lebih efisien dan produktif. Manfaat lainnya adalah organisasi dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan global. Pada era globalisasi saat ini, organisasi tidak hanya bersaing dengan organisasi dalam negeri, tetapi juga dengan organisasi dari berbagai negara. Oleh karena itu, kemampuan organisasi untuk beradaptasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan mereka menghadapi persaingan tersebut. Dengan kata lain, organisasi yang adaptif memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan, serta mampu memanfaatkan berbagai peluang yang muncul.
Selanjutnya, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan diskusi singkat mengenai penerapan organisasi adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian pikirkan, menurut kalian apakah organisasi seperti sekolah atau universitas juga perlu memiliki desain organisasi yang adaptif? Mengapa demikian? Silakan dipikirkan terlebih dahulu. A few moments later. Jawabannya tentu saja perlu. Sekolah dan universitas juga merupakan organisasi yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam dunia pendidikan, perubahan dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, serta perubahan kebutuhan peserta didik. Sebagai contohnya, saat ini banyak sekolah dan universitas yang mulai menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital. Penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi belajar, serta media pembelajaran digital menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, metode pembelajaran juga terus mengalami perkembangan. Jika dahulu proses pembelajaran lebih banyak dilakukan secara konvensional dengan metode ceramah, saat ini banyak pendidik yang mulai menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Misalnya, melalui diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, serta penggunaan media digital yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Dengan adanya berbagai penyesuaian tersebut, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik di era modern. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi pendidikan seperti sekolah dan universitas juga perlu menerapkan prinsip organisasi adaptif agar dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan desain organisasi adaptif juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain resistensi terhadap perubahan dari anggota organisasi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya adaptasi organisasi, keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan utama dalam penerapan desain organisasi adaptif adalah resistensi terhadap perubahan dari anggota organisasi. Tidak semua anggota organisasi dapat dengan mudah menerima perubahan yang terjadi dalam sistem kerja maupun struktur organisasi. Sebagian anggota organisasi mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang lama, sehingga mereka merasa ragu atau bahkan menolak perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Hal ini dapat menghambat proses adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya adaptasi organisasi juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan desain organisasi adaptif. Apabila anggota organisasi tidak memahami tujuan dari perubahan yang dilakukan, maka mereka cenderung tidak mendukung proses perubahan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan organisasi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh anggota organisasi mengenai pentingnya kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya teknologi. Penerapan desain organisasi adaptif seringkali memerlukan dukungan teknologi yang memadai serta kemampuan sumber daya manusia yang kompeten. Jika organisasi tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka proses penerapan perubahan dalam organisasi dapat berjalan lebih lambat. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, organisasi perlu melakukan beberapa langkah strategis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada anggota organisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota organisasi dalam menghadapi perubahan serta menggunakan sistem kerja yang baru. Selain itu, organisasi juga perlu melakukan peningkatan komunikasi organisasi. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan anggota organisasi dapat membantu menyampaikan tujuan perubahan secara jelas, sehingga anggota organisasi dapat memahami pentingnya perubahan tersebut. Langkah lainnya adalah mengembangkan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Budaya organisasi yang mendukung inovasi dan pembelajaran akan membantu anggota organisasi untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Dengan
Dengan adanya budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, anggota organisasi akan lebih mudah menerima ide-ide baru serta lebih siap untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Dengan demikian, meskipun penerapan desain organisasi adaptif menghadapi berbagai tantangan tersebut dapat diatasi apabila organisasi memiliki strategi yang tepat serta dukungan dari seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa desain organisasi adaptif merupakan struktur organisasi yang dirancang agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat dan dinamis. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini, organisasi tidak dapat lagi menggunakan sistem kerja yang terlalu kaku. Organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi, baik perubahan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, maupun perubahan dalam lingkungan persaingan. Organisasi adaptif memiliki beberapa karakteristik penting seperti fleksibilitas, inovasi, komunikasi terbuka, serta kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat. Karakteristik ini memungkinkan organisasi untuk bekerja secara lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Fleksibilitas dalam organisasi memungkinkan adanya penyesuaian dalam struktur dan sistem kerja apabila diperlukan. Sementara itu, inovasi mendorong anggota organisasi untuk terus menghasilkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara anggota organisasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan organisasi adaptif. Melalui komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas sehingga memudahkan proses kerjasama dan pengambilan keputusan. Kemampuan organisasi untuk merespon perubahan dengan cepat juga sangat penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Organisasi yang mampu merespon perubahan dengan cepat akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lingkungan eksternal organisasi. Dengan menerapkan desain organisasi adaptif, organisasi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, penerapan desain organisasi adaptif juga dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan produktif. Dengan demikian, pemahaman mengenai desain organisasi adaptif menjadi sangat penting bagi setiap anggota organisasi agar mereka mampu bekerja secara efektif dalam menghadapi perubahan yang terus terjadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi mengenai desain organisasi yang adaptif dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua mengenai bagaimana organisasi dapat merancang sistem kerja yang lebih fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.